Polisi di Palembang, Sumatera Selatan menangkap seorang tersangka kasus ujaran kebencian yang diduga mengajak perusakan fasilitas umum pada Agustus lalu. Festival Perahu Bidar 17 Agustus lalu meninggalkan persoalan. Hadiah yang dijanjikan panitia belum kunjung diberikan. Petenis dari berbagai provinsi berkumpul di Palembang untuk memperebutkan Piala Panglima TNI 2025. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa, kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi-informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Rizka Silviana, inilah Kompas Sumbaksel selengkapnya di Kompas TV Independen Terpercaya. Di informasi pertama, saudara, polisi di Palembang, Sumatera Selatan menangkap seorang tersangka kasus ujaran kebencian yang diduga mengajak perusakan fasilitas umum pada Agustus lalu. Tersangka diketahui membuat sejumlah konten bermuatan hasutan di media sosial. Setelah melakukan pengembangan kasus perusakan fasilitas umum di Palembang pada Agustus 2025, Subdit 5 Cyber di Treskrimsus Polda Sumsel menangkap Renaldo Febrian, pemuda 24 tahun asal Lorok Pak Jo Ilir Barat 1. Renaldo diduga sebagai pemilik akun Facebook bernama Aldo Iratande yang menyebarkan ujaran kebencian serta ajakan membuat kerusuhan. Polisi mengungkap tersangka membuat 7 konten berisi hasutan dengan motif ketidakpuasan terhadap pemerintah dan kepolisian. Ia juga berada di sekitar lokasi saat kejadian serta berhubungan dengan beberapa tersangka perusakan yang lebih dulu ditangkap. Modus operandi, tersangka membuat unggahan di Facebook milik tersangka yang berisi kata-kata penghasutan dan ajakan untuk melakukan kerusuhan di kota Palembang. Motif tersangka adalah adanya rasa benci kepada pemerintahan dan aparat kepolisian. Pasal yang dipersangkakan adalah pasal 28 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto dengan ancaman pidana paling lama 6 tahun, denda 1 M. Serta junto 1 pasal 60 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun. Pidana paling banyak adalah 4.500. Dalam penyelidikan, polisi melibatkan ahli untuk memperkuat bukti termasuk akun media sosial, handphone, dan SIM card milik tersangka. Kini tersangka menjalani proses hukum di Polda Sumsel dan terancam hukuman 4 tahun penjara. Rizky Oktora, Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, Festival Perahu Bidar 17 Agustus lalu meninggalkan persoalan. Hadiah yang dijanjikan panitia belum kunjung diberikan, membuat para pendayung resah. Sejumlah perwakilan tim mendatangi kantor Dinas Pariwisata Kota Palembang untuk meminta kejelasan terkait uang hadiah yang masih tertunda. Festival Perahu Bidar yang berakhir 17 Agustus 2025 menyisakan cerita. Tim asuhan Dishub Kota Palembang berhasil meraih juara pertama, namun uang hadiah untuk para pemenang hingga kini belum juga diserahkan. Senin 15 September 2025, sejumlah perwakilan pendayung mendatangi kantor Dinas Pariwisata Palembang untuk meminta kepastian. Mereka menilai hadiah seharusnya segera dibayarkan, apalagi sudah ada tim yang lebih dulu menerima uang dari pemilik perahu. Kan sudah tingkat festival nasional ini pasang hadiah sampai 1 bulan. Kami belum puas, Pak, karena masih menunggu dari DPR kota. Katanya menunggu paling dulu pengesahan baru ada pencairan. Sedangkan bidar tradisional di Palembang ini juara 1 cuma 25 juta.
Sedangkan biaya kami keluar untuk berlomba ini 35 juta. Jadi nomor 1 lagi kami rugi. Tapi itu untuk meneruskan budaya. Kami masih tetap meneruskan bidang supaya bidang tradisional di Palembang ini tidak hilang. Dinas Pariwisata menjelaskan kendala terletak pada peralihan rekening panitia ke rekening khusus yang masih menunggu pembahasan bersama Wali Kota dan DPRD dalam APBD perubahan. Pembayaran ditargetkan rampung paling lambat Oktober. Nah, jadi kita sekarang ini lagi proses perubahan dari rekening EO ke rekening hadiah. Jadi kita juga berkaca dari hasil pemeriksaan BPK bahwa hadiah itu tidak bisa jadi satu kesatuan dengan event organizer, harus rekening tersendiri di rekening hadiah. Itu yang menjadi proses ini agak tertunda. Kalau kita berkaca tahun belakang, tapi juga tidak menjadi patokan bahwa insya Allah akhir tahun ini itu selesai di Ketok Palu. Nah, insya Allah itu kalau berkaca di tahun 2024 kemarin itu pertengahan bulan 10 Oktober. Ya, insya Allah. Komunitas pendayung pun berharap hak mereka segera dipenuhi. Jika tidak, ancaman boikot pada festival tahun depan bisa saja terjadi. Mereka juga menekankan pentingnya transparansi dan hadiah yang layak, agar festival Perahu Bidar bisa lebih meriah bahkan menarik peserta dari luar Sumsel. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Polisi menetapkan 2 tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek peningkatan prasarana perkeretaapian senilai 1,9 miliar rupiah. Keduanya seorang ASN dan direktur perusahaan konstruksi di Palembang. Setelah memeriksa 24 saksi, Subdit 3 Tipikor di Treskrimum Polda Sumsel menetapkan 2 tersangka dugaan korupsi peningkatan prasarana perkeretaapian di Stasiun Lahat dan Lubuk Linggau. Mereka adalah Panji Rangga Kusuma, ASN Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 2 Palembang, dan Ahmad Faisal, Direktur CV Binoto. Keduanya diduga mengurangi volume pekerjaan serta menggunakan beton yang tidak sesuai spesifikasi sehingga menimbulkan kerugian negara 1,9 miliar rupiah. Dugaan ini terungkap setelah pemeriksaan fisik proyek senilai 11,9 miliar rupiah yang dibiayai APBN 2022 dan dikerjakan sejak September hingga Desember 2022. Perkara ini diawali dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi kegiatan peningkatan prasarana perkeretaapian untuk optimalisasi pengoperasian di Stasiun Lahat dan Lubuk Linggau yang dikerjakan oleh CV Binoto pada Balai Teknis Perkeretaapian Kelas 2 Palembang di Kementerian Perhubungan yang menggunakan dana APBN tahun anggaran 2022 dengan nilai kontrak sebesar 11.972.610.035 rupiah yang terjadi dalam kurun waktu tahun 2022 di Provinsi Sumatera Selatan, sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian negara sebesar 1.985.447,16 rupiah. Dalam kasus ini, polisi menyita 109 barang bukti berupa dokumen pengadaan, kontrak, anggaran, hingga rekening koran. Kedua tersangka kini masih menjalani pemeriksaan di Polda Sumsel. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Seekor ular sanca ditemukan di belakang permukiman warga. Khawatir mengancam keselamatan anak-anak, warga segera melaporkan temuan itu ke petugas damkar. Petugas damkar Palembang mengevakuasi ular sanca yang bersembunyi di pohon pisang dan semak belakang permukiman warga di Jalan Majapahit, Tuan Kentang, seberang Ulu 1. Proses evakuasi berlangsung cukup sulit hingga petugas harus berjibaku selama 30 menit. Ular tersebut pertama kali terlihat warga yang melintas, lalu dilaporkan karena khawatir membahayakan anak-anak. Dari laporan warga, ada 2 ekor ular di lokasi, namun baru 1 yang berhasil diamankan. Memang lokasinya banyak rawa-rawa pohon ya. Masuk teotor. Jadi susah kita mencari. Alhamdulillah 1 sudah ketemu. Jadi awalnya 3, yang 1 itu sisa di sini.
Petugas mengimbau warga berhati-hati dan tidak melintas di sekitar lokasi sebelum evakuasi ular lainnya selesai. Hewan yang ditangkap rencananya akan dilepas liarkan kembali. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Truk bertona sebesar yang kerap melintas di jalanan Palembang di luar jadwal menjadi perhatian serius. Pemerintah kota berupaya menertibkan pergerakan kendaraan berat ini dengan revisi aturan, penindakan tegas hingga menyiapkan kantong parkir khusus. Maraknya truk bertona sebesar yang melintas di jalanan Palembang di luar jadwal menjadi sorotan pemerintah kota. Kendaraan ini kerap menyalahi aturan Perwali nomor 26 tahun 2019 yang mengatur waktu operasionalnya. Pemkot Palembang berencana merevisi sejumlah poin dalam peraturan tersebut, terutama terkait jadwal truk bertona sebesar memasuki wilayah kota. Penindakan tegas juga disiapkan bagi yang melanggar. Pertama akan segera merevisi beberapa poin penting kaitan dengan Perwali nomor 26 tahun 2019, khususnya masalah ketika mau masuk di jalan-jalan tertentu di kota Palembang. Terus yang kedua, banyak hal tadi termasuk pengaturan jangan sampai ada titik kemacetan dan juga lain-lain. Yang penting penindakan di lapangan harus tegas dan juga terukur. Untuk mengantisipasi penumpukan kendaraan sebelum masuk kota, pemerintah kota menyiapkan kantong parkir khusus, salah satunya di kawasan Terminal Karyajaya. Langkah ini diharapkan bisa menertibkan lalu lintas sekaligus mengurangi beban jalanan Palembang. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah jeda, saudara, kami masih akan kembali dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel. Anda masih bersama kami di Kompas Sumbaksel, saudara. Saatnya kita akan melihat sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Berikut laporan dari Bengkulu, Jambi, Lampung, dan Bangka Belitung. Penggeledahan dilakukan penyidik Kejaksaan Negeri Bengkulu di kantor Dinas Kesehatan Kota Bengkulu. Penyidik tengah mendalami dugaan korupsi proyek pembangunan gedung laboratorium kesehatan daerah tahun anggaran 2023. Proyek senilai 2,7 miliar rupiah itu terindikasi dikorupsi. Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan yang mencatat adanya kelebihan pembayaran senilai 916 juta rupiah. Menurut jaksa, kelebihan pembayaran itu harusnya dikembalikan ke kas daerah. Namun hingga kini belum juga diselesaikan. Isinya itu ada volume yang tidak sesuai, sehingga ada kelebihan pembayaran yang awalnya itu ada temuan dari BPK. Temuan ini keluar tahun 2024, temuan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume sekitar 900 juta sekian dari total anggaran sekitar 2,7. Saat ini proses penyidikan ini sudah mencapai pada perhitungan kerugian negara oleh auditor. Dari penggeledahan ini, jaksa menyita beberapa dokumen penting serta barang yang berkaitan dengan proyek tersebut. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Rumah mewah milik Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu Joni Haryadi di Jalan Barito, Kelurahan Padang Harapan, Jumat siang, digeledah penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Bengkulu. Penggeledahan yang berlangsung beberapa jam dengan pengawalan personel TNI, menyita 32 dokumen penting dan 2 unit handphone. Jaksa menyebut dokumen dan handphone yang disita diduga memiliki keterkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi, sehingga akan diperiksa lebih lanjut. Hari ini kita melakukan penggeledahan di rumah Kadis Kesehatan Kota Bengkulu. Adapun tujuan penggeledahan ini tentu untuk memperkuat pembuktian, untuk mendukung penyidikan yang dilakukan tim penyidik. Dan pengulang aja, Bang. Saat ini ada beberapa dokumen penting yang kita peroleh dari penggeledahan ini, kemudian alat komunikasi, tim juga masih bekerja, nanti kita lihat perkembangannya. Sebelumnya penyidik lebih dulu menggeledah kantor Dinas Kesehatan.
serta 2 rumah milik kontraktor pelaksana proyek dan menyita ratusan dokumen dan 2 unit laptop. Pembangunan laboratorium kesehatan daerah tahun anggaran 2023 oleh Dinas Kesehatan senilai 2,7 miliar rupiah terindikasi korupsi. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Diakui pedagang pasar Minggu Kota Bengkulu, kenaikan harga cabai sudah terjadi hampir sepekan terakhir. Seluruh jenis cabai mengalami kenaikan, mulai dari cabai merah, rawit hingga cabai hijau. Kenaikan cukup tinggi terjadi pada cabai merah yang sebelumnya Rp45.000 per kilogram, naik jadi Rp65.000 per kilogram. Sedangkan cabai rawit dan cabai rawit merah kini dijual Rp48.000, yang sebelumnya Rp40.000 per kilogram. Kenaikan disebabkan pasokan dari petani berkurang, imbas cuaca buruk yang terjadi beberapa waktu terakhir. Cabai ini semua naik semua ini, dari antara cabai merah, cabai rawit, cabai setan, cabai hijau. Oke. Kenaikannya sampai berapa, Bang? Kenaikannya belum tahu ini pastinya, Bang. Kalau menurut kita ini bisa jadi nanti cabai merah ini sampai sekilonya itu 90 ya, Bang. Dibanding dengan harga cabai setan lebih murah dia. Biasanya kan cabai setan yang lebih mahal ini. Naiknya harga cabai di pasaran mulai dikeluhkan warga. Kenaikan cukup tinggi membuat warga mengurangi pembelian karena harus membagi uang untuk keperluan lain. Ya, merasa mahal, payah gitu, beli dikit-dikit, tidak pedas, beli banyak ada duitnya, tapi jadilah daripada tidak. Berapa Bu harga ini sekarang beli? 40 dah. Cabai apa itu? Cabai merah. Cabai merah. Cabai rawit 50. Ini untuk pribadi atau untuk jualan? Untuk jualan kue, risol. Oh, artinya dikurangi ya pembelian. Warga berharap kondisi ini tak berlangsung lama dan harga cabai dapat kembali normal. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Jembatan di Pelabuhan Tanggorajo Ulu Waterfront City Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat ambruk. Robohnya WFC ini menghebohkan warga. Bahkan 2 kapal rusak tertimpa jembatan. Jembatan di WFC Kuala Tungkal mendadak ambruk sekitar pukul 8 pagi. Jembatan yang biasa dipakai untuk aktivitas bongkar muat kapal. Dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa. Kondisi jembatan ini sudah lama miring dan bergeser dari posisi semula. Namun hingga pagi belum ada perbaikan yang dilakukan. Kejadian ambruknya pelabuhan nih Bang, jam berapa kira-kira Bang? Jam 8 lewat. Jam 8 lewat. Pada saat kejadian Bang, Abang di mana nih? Di posisi di penjagaan. Penjagaan apa nih Bang? WFC. Penjaga WFC, parkir Bang ya? Iya, di pintu masuk. Oh, pintu masuk, parkir Bang ya? Oh, jadi dia tuh kejadiannya gimana tuh Bang? Dia langsung ambruk apa gimana tuh Bang? Dia langsung rubuh, dia langsung turun. Kapal Bang, sepengetahuan Abang Bang yang kena Bang? 2, kapal Siko, Pompong Siko. Ya tahu dah Bang, siapa punya kapal tuh Bang? Siko punya Pak Haji Milus kapal, kalau Pompong enggak tahu. Enggak tahu. Bang, Pompong kapal Pak Haji Milus tuh lagi muat apa lagi nak bongkar Bang? Dia lagi nak bongkar. Pelabuhan Tanggorajo Ulu sendiri merupakan titik penting sebagai tempat keluar masuk barang bongkar muat di Kuala Tungkal Jambi. Wiradani Damani, Kompas TV Jambi. Pelaku begal di Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi nyaris babak belur dihakimi massa saat ditangkap warga ketika melakukan aksinya. Untuk menghindari amukan massa, pelaku dibawa ke Mapolsek Jaluko untuk kepentingan penyidikan. Pelaku begal berinisial DI, warga Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun. Saat melakukan aksi, pelaku menodongkan sebilah pisau kepada korban yang baru saja melakukan transaksi di ATM. Saat korban ditodong sebilah pisau, korban mundur dan langsung berteriak meminta tolong kepada warga. Mendengar teriakan korban, warga sekitar langsung mengejar pelaku. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti pisau cutter, dompet, dan sejumlah uang. Itu pelaku nyaris dihakimi massa, tepatnya di depan kampus Unja Mendalo. Kemudian kami mengamankan dan kami bawa ke Polsek Jaluko untuk kami proses lebih lanjut. Saat ini pelaku sedang dilakukan proses penyidikan. Kami kenakan pasal 365 ayat 1. Pekerjaan pelaku sehari-harinya sebagai buruh, menyambi sebagai sopir angkutan batubara.
Untuk modusnya si pelaku memantau mengawasi ibu-ibu yang sedang keluar dari ATM. Kemudian pada saat ibu-ibu ini korban masuk ke mobil, si pelaku masuk melalui pintu sebelah kiri mobil korban dan langsung menodongkan pisau dan meminta barang-barang korban. Atas perbuatannya tersebut, tersangka dijerat pasal 365 KUHP pidana dengan ancaman 5 tahun kurungan penjara. Tim Liputan Kompas TV Jambi. Banjir bandang yang melanda Kecamatan Suoh dan Bandar Negeri Suoh, Kabupaten Lampung Barat, Lampung, mengakibatkan pemukiman terendam dan sejumlah rumah hanyut terbawa arus pada Rabu malam lalu. Pasca banjir, Bupati Lampung Barat, Parosil Mabus langsung melakukan peninjauan ke lokasi guna mengecek dampak kerusakan dan melihat kondisi warga sambil menyalurkan bantuan. Dari data Pemda Lampung Barat, akibat banjir bandang yang terjadi, tercatat 60 rumah dan bangunan sekolah alami rusak sedang. 5 rumah hanyut terbawa banjir dan 75 hektar persawahan terancam gagal panen, serta puluhan warga harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. Di hadapan warganya, Bupati Parosil Mabus bersama unsur TNI Polri berjanji akan melakukan penanganan pasca bencana baik jangka pendek dan jangka panjang, dengan menormalisasi Sungai Wai Gunung Sari dan merelokasi rumah-rumah ke tempat yang lebih aman. Nah, oleh karena itu saya minta nanti dengan Dinas Pekerjaan Umum bisa nanti bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana untuk segera melakukan normalisasi daripada kali atau Sungai Gunung Sari supaya masyarakat yang terdampak ini akan diberikan sebuah ketenangan dan kepastian. Mengantisipasi banjir susulan di tengah intensitas hujan yang masih tinggi, Bupati Lampung Barat juga menghimbau warga untuk tetap waspada dan menyiagakan sejumlah petugas gabungan untuk bersiaga, termasuk tenaga kesehatan di posko yang sudah dibentuk. Rian F. Winarta, Kompas TV Lampung. Ribuan tenaga honorer di Bandar Lampung rela berdesak-desakan, antri berjam-jam guna mendapatkan surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Daerah ada di Cokrodipo, Bandar Lampung sebagai syarat P3K paruh waktu. Setelah dinyatakan lolos pengangkatan pegawai perjanjian kerja atau P3K paruh waktu, ribuan honorer di Bandar Lampung melakukan cek kesehatan. Tes kesehatan dilakukan di rumah sakit ada di Cokrodipo pada Kamis kemarin. Total setidaknya tercatat ada sekitar 5.800 honorer yang melakukan pemeriksaan yang digelar hingga 15 September 2025 mendatang. Meski terlampau ramai, namun para pegawai honorer ini tetap antusias karena status kepegawaiannya kini yang sudah berubah menjadi P3K paruh waktu. Karena posisinya untuk pengambil nomor antrian cukup 1 orang, sedangkan di sini kan ramai nih. Seharusnya bikin 2 tempat apa 3 tempat pengambilan, ini cukup 1 orang, jadi ada apa Bang? Kalau rebutan sih enggak sih ya, karena memang mungkin kekurangan SDM mungkin dari pihak RSUD-nya, ya mau nggak mau kita harus lakuin ini. Gitu. Nah, kalau Berkas dari hasil cek kesehatan ini nantinya akan digunakan sebagai syarat administrasi berikutnya di BKPSDM. Roma Freidam, Kompas TV, Lampung. Dua orang nelayan terombang-ambing di perairan Karangkering, Belitung Timur. Peristiwa ini bermula saat keduanya melaut pada Jumat sore. Namun pihak keluarga kehilangan kontak sejak Sabtu dini hari. Keluarga yang khawatir langsung menghubungi tim SAR. Setelah beberapa jam penyisiran, dua nelayan tersebut berhasil ditemukan sekitar 15 nautical mile dari titik awal kejadian. Saat ditemukan, keduanya selamat meski kapal mereka mengalami mati mesin dan hampir tanpa daya saat hendak pulang. Alhamdulillah ditemukan dalam keadaan selamat, dan nelayan setelah kami tanya mereka ternyata pada saat hari itu terkena badai dan mesin mati. Dan pagi tadi alhamdulillah ditemukan tim SAR gabungan di kurang lebih 15 mil dari Oliver.
Untuk proses evakuasi seperti apa, Data? Evakuasi tadi kami pada saat menemukan kami tarik menggunakan RIP dan kami evakuasi ke Pantai Olivier, tempat posko SAR gabungan. Dari semalam di mana, Bapak? 2 orang nelayan tersebut saat ini sudah dievakuasi dan dipulangkan ke rumah masing-masing. SAR Belitung Timur menghimbau agar nelayan selalu memperhatikan dan mengecek keadaan kapal sebelum melaut dan mempersiapkan alat keselamatan agar dapat meminimalisir kecelakaan yang dapat terjadi saat melaut. Nanda Ardiansa, Kompas TV, Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung. Demikian tadi saudara sorotan dari Bengkulu, Jambi, Lampung, dan Bangka Belitung. Setelah jeda kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel. Rizka Silviana masih menemani Anda di Kompas Sumbaksel. Penerimaan murid baru di Palembang prosesnya berlangsung tertib tahun ini menjadi sorotan positif. Komite 3 DPD RI meninjau ke salah satu SMK negeri untuk memastikan aturan benar-benar ditegakkan. Sistem penerimaan murid baru kembali menjadi sorotan. Meski masih ditemukan sejumlah persoalan di berbagai daerah di Palembang, situasinya berjalan relatif tertib. Komite 3 DPD RI pun meninjau ke SMK Negeri 8 Palembang untuk memastikan proses berjalan sesuai aturan. Tahun ajaran 2025 sempat diwarnai isu zonasi, kuota berlebih hingga pungutan liar. Namun laporan Ombudsman RI menyebut tidak ada masalah serius di Sumatera Selatan. Kondisi ini menjadi catatan positif. Laporan dari Ombudsman RI pun Palembang tidak ada, jadi kita memang melakukan kunjungan ke sini juga untuk memberikan contoh juga mungkin ke depannya untuk daerah-daerah lain bisa dicontoh seperti itu, karena di sini 0, tidak ada kasus apapun untuk penerimaan siswa. Untuk permasalahan masyarakat ya pastinya ada, tetapi ada solusi dari Dinas Pendidikan sudah memberikan solusi, dan bahkan program-program yang tidak ada dari daerah lain pun di sini ternyata tadi saya melihat adanya tadi salah satunya adalah murid yang berprestasi tidak mampu, ternyata di sini memang semua dibiayai oleh pemerintahan provinsi, dan itu merupakan suatu yang luar biasa sekali yang bisa kita tiru untuk daerah lain. Dengan penerapan aturan yang konsisten, penerimaan siswa baru di Palembang berlangsung lancar. Seperti biasa mengikuti jalur yang disesuaikan dengan aturan pemerintah. Sekolah ini sekolah bungsu di Palembang untuk negeri ya. Tetapi untuk peminatnya ya cukup banyak juga dari tahun ke tahun. Kita berusaha melayani siswa sebaik mungkin agar semua siswa, khususnya di seberang hulu ini, bisa terlayani di sekolah ini. Harapannya, sistem pendidikan nasional terus membaik, sehingga proses serupa di tahun berikutnya benar-benar bersih dari persoalan terutama praktik pungli. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Petenis dari berbagai provinsi berkumpul di Palembang untuk memperebutkan Piala Panglima TNI 2025. Kejuaraan nasional ini digelar Pemprov Pelti Sumsel bersama Kodam 2 Sriwijaya. Pemprov Pelti Sumsel bersama Kodam 2 Sriwijaya menggelar kejuaraan nasional tenis Piala Panglima TNI 2025. Lebih dari 400 petenis ambil bagian, baik tunggal maupun beregu dengan total 10 kategori pertandingan yang terbagi untuk umum serta TNI Polri. Harapannya tentu untuk olahraga tenis lapangan sendiri tentunya bisa meningkatkan prestasi sampai dengan level internasional, baik untuk di kategori TNI, Polri, dan PNS sendiri maupun di kategori umumnya, sehingga bisa melahirkan atlet-atlet baru yang bisa mengharumkan bangsa Indonesia. Ajang ini tak hanya menjadi wadah persaingan tetapi juga sarana melahirkan bibit-bibit potensial. Salah satunya kategori ganda beregu Hopman kelompok umur 18 tahun yang tetap dipertandingkan. Saya rasa ini setiap tahun ini adalah yang kali ke-7 Sumatera Selatan mengadakan kejuaraan ini, yang memang di sini uniknya memang ada kelompok Hotman, beregu Hotman, di mana nanti ada single putra, single putri, dan dilanjutkan partai ketiga itu mixed double. Satu-satunya di Indonesia yang ada penyelenggarannya ada di Sumatera Selatan.
Peserta datang dari berbagai daerah mulai dari Aceh, Kalimantan Timur, DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Sumatera Selatan sebagai tuan rumah. Kejurnas ini diharapkan mampu mendorong prestasi petenis nasional. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sriwijaya FC harus mengawali Championship 2025-2026 dengan hasil kurang memuaskan. Bermain di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang, skuad Laskar Wongkito takluk 0-2 dari tim tamu Garuda Yaksa FC. Sriwijaya FC harus mengawali Championship 2025-2026 dengan hasil mengecewakan. Menjamu Garuda Yaksa FC di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang, tuan rumah langsung dikejutkan gol cepat Deko Harizaki pada menit ketiga. Belum sempat bangkit, gawang SFC kembali kebobolan pada menit ke-19 lewat eksekusi penalti Everton Nascimento. Tertinggal 2 gol, Laskar Wongkito berusaha menekan dan menciptakan sejumlah peluang, namun gagal mengubah keadaan. Hingga peluit akhir berbunyi, Sriwijaya FC tetap takluk 0-2 dari Garuda Yaksa FC. Kita taktikal di awal, mereka mempres kita enjoy dalam bermain. Secara pertama memang kita tidak kalah dari mereka, cuman ada di babak pertama ada 4 bola yang mengarah ke gawang kita, belum menjadi gol. Itu yang menjadi bahan evaluasi kita, ketidaksiapan di belakang kita, terutama di sisi sebelah kiri. Itu mudah-mudahan menjadi evaluasi kita supaya pertandingan selanjutnya tidak menjadi seperti ini lagi. Alhamdulillah ya, di match ini rekan-rekan pemain bisa memanfaatkan peluang yang ada. Dan perlu kita apresiasi juga, SFC juga main tidak bagus juga, bukan tidak bagus, cuman peluang yang belum maksimal. Hasil ini membuat SFC tertahan di peringkat ke-9 klasemen sementara grup 1. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, skuad Sumsel United membuka kompetisi Championship 2025-2026 dengan manis. Menghadapi Persikat Depok, tim berhasil mengamankan 3 poin lewat kemenangan tipis 1-0. Sumsel United mengawali langkah di Championship 2025-2026 dengan hasil gemilang. Bertandang ke Stadion Pakansari Bogor menghadapi Persikat Depok, tim asuhan Nil Maizar tampil dengan komposisi terbaiknya. Meski bermain di kandang lawan, mereka mampu mengimbangi permainan tuan rumah hingga akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-66 melalui gol Kurniawan Karman. Kebersamaan ya, ini pemain ini kebersamaan luar biasa di dalam latihan, di luar latihan, di pertandingan, di luar lapangan itu satu hati mereka, jadi dipuji pemain. Kita di tim ini ada hebat, ada yang luar biasa, ada yang pemain asing, ada pemain lokal, semuanya berlaku sama. Keunggulan tipis 1-0 bertahan hingga laga usai, sekaligus menempatkan Sumsel United di peringkat keempat klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kami jeda sejenak saudara, setelah itu kami masih akan kembali. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kompas Sumbaksel. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut laporan utama Kompas Sumbaksel hari ini. Setelah melakukan pengembangan kasus perusakan fasilitas umum di Palembang pada Agustus 2025, Subdit 5 Cyber di Treskrimsus Polda Sumsel menangkap Renaldo Febrian, pemuda 24 tahun asal Lorok Pakjo Ilir Barat 1. Renaldo diduga sebagai pemilik akun Facebook bernama Aldo Iratande yang menyebarkan ujaran kebencian serta ajakan membuat kerusuhan. Polisi mengungkap tersangka membuat 7 konten berisi hasutan dengan motif ketidakpuasan terhadap pemerintah dan kepolisian. Ia juga berada di sekitar lokasi saat kejadian, serta berhubungan dengan beberapa tersangka perusakan yang lebih dulu ditangkap. Modus operandi, tersangka membuat unggahan di Facebook milik tersangka yang berisi kata-kata penghasutan dan ajakan untuk melakukan kerusuhan di kota Palembang. Motif tersangka adalah adanya rasa benci kepada pemerintahan dan aparat kepolisian. Pasal yang dipersangkakan adalah pasal 28 ayat
2 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto dengan ancaman pidana paling lama 6 tahun, denda 1 M. Serta junto 1 pasal 160 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun. Pidana paling banyak adalah 4.500. Dalam penyelidikan, polisi melibatkan ahli untuk memperkuat bukti termasuk akun media sosial, handphone, dan SIM card milik tersangka. Kini tersangka menjalani proses hukum di Polda Sumsel dan terancam hukuman 4 tahun penjara. Rizky Oktora, Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Festival Perahu Bidar yang berakhir 17 Agustus 2025 menyisakan cerita. Tim asuhan Dishub Kota Palembang berhasil meraih juara pertama, namun uang hadiah untuk para pemenang hingga kini belum juga diserahkan. Senin 15 September 2025, sejumlah perwakilan pendayung mendatangi kantor Dinas Pariwisata Palembang untuk meminta kepastian. Mereka menilai hadiah seharusnya segera dibayarkan, apalagi sudah ada tim yang lebih dulu menerima uang dari pemilik perahu. Sudah tingkat festival nasional ini, masa hadiah sampai 1 bulan. Kami belum puas, Pak, karena masih menunggu dari DPR kota. Katanya menunggu Palu dulu, pengesahan baru ada pencairan. Sedangkan bidar tradisional di Palembang ini juara 1 cuma 25 juta. Sedangkan biaya kami keluar untuk berlomba ini 35 juta. Jadi nomor 1 lagi kami rugi. Tapi itu untuk meneruskan budaya. Kami masih tetap meneruskan bidar supaya bidar tradisional di Palembang ini tidak hilang. Dinas Pariwisata menjelaskan kendala terletak pada peralihan rekening panitia ke rekening khusus yang masih menunggu pembahasan bersama Wali Kota dan DPRD dalam APBD perubahan. Pembayaran ditargetkan rampung paling lambat Oktober. Nah, jadi kita sekarang ini lagi proses perubahan dari rekening EO ke rekening hadiah. Jadi kita juga berkaca dari hasil pemeriksaan BPK bahwa hadiah itu tidak bisa jadi satu kesatuan dengan event organisasi, harus rekening tersendiri di rekening hadiah. Itu yang menjadi proses ini agak tertunda. Kalau kita berkaca tahun belakang, tapi juga tidak menjadi patokan bahwa insya Allah akhir tahun ini itu selesai di Ketok Palu. Nah, insya Allah itu kalau berkaca di tahun 2024 kemarin itu pertengahan bulan 10 Oktober. Ya, insya Allah. Komunitas pendayung pun berharap hak mereka segera dipenuhi. Jika tidak, ancaman boikot pada festival tahun depan bisa saja terjadi. Mereka juga menekankan pentingnya transparansi dan hadiah yang layak, agar festival Perahu Bidar bisa lebih meriah bahkan menarik peserta dari luar Sumsel. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pengprov Pelti Sumsel bersama Kodam 2 Sriwijaya menggelar kejuaraan nasional tenis Piala Panglima TNI 2025. Lebih dari 400 petenis ambil bagian, baik tunggal maupun beregu dengan total 10 kategori pertandingan yang terbagi untuk umum serta TNI Polri. Harapannya tentu untuk olahraga tenis lapangan sendiri tentunya bisa meningkatkan prestasi sampai dengan level internasional, baik untuk di kategori TNI, Polri, dan PNS sendiri maupun di kategori umumnya, sehingga bisa melahirkan atlet-atlet baru yang bisa mengharumkan bangsa Indonesia. Ajang ini tak hanya menjadi wadah persaingan tetapi juga sarana melahirkan bibit-bibit potensial. Salah satunya kategori ganda bergu Hopman kelompok umur 18 tahun yang tetap dipertandingkan. Saya rasa ini setiap tahun ini adalah yang kali ke-7 Sumatera Selatan mengadakan kejuaraan ini, yang memang di sini uniknya memang ada kelompok Hotman, beregu Hotman, di mana nanti ada single putra, single putri, dan
dilanjutkan partai ketiga itu mixed double. Satu-satunya di Indonesia yang ada penyelenggarannya ada di Sumatera Selatan. Peserta datang dari berbagai daerah mulai dari Aceh, Kalimantan Timur, DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Sumatera Selatan sebagai tuan rumah. Kejurnas ini diharapkan mampu mendorong prestasi petenis nasional. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton Kompas TV Palembang, Anda membantu memastikan media terus ada, menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami di @kompas.tv Palembang. Akhirnya saya Rizka Silviana pamit, tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.